Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dzulmatil adami ila nuril ijad. Wassalatuhu wassalamuhu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nasihil ibad. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa kafa billahi syahida. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dalam doa tadi yang telah saya bacakan, kita minta dibukakan hati kita untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah-tausiah dari channel Rahmatul Ummah bisa dipahami, bisa dimengerti, sekaligus bisa diamalkan. Lebih penting lagi kita bisa menyebarkannya. Juga doa yang kedua, mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita selalu terdepan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu tandanya keluarga yang paling hebat di hadapan Allah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, Siti Halimah ketika dipercaya oleh Abdul Muthalib untuk mengasuh dan menyusui baginda Nabi besar Muhammad SAW, banyak pengalaman-pengalaman yang beliau alami. Di antaranya sabda beliau, a'taitu sadjil aiman wa hawaltuhu ilal aisar wa aba. Sungguh aneh, luar biasa, walaupun bayi ini Muhammad sudah tahu betapa setia kawannya kepada yang lain. Itu digambarkan walaupun beliau belum diangkat jadi seorang nabi, ketika aku, kata Siti Halimah, telah memberikan air susuku dari sebelah kanan, lalu saya hendak memindahkan agar baginda bayi Muhammad untuk meminum air susuku dari yang sebelah kiri. Maka bayi Muhammad sangat menolak, tidak mau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala udah memberikan ilham kepada beliau bahwa air susu yang di sebelah kiri Siti Halimah ternyata ada saudara susunya yang bernama Domroh. Jadi Domroh ini adalah putra daripada Siti Halimah, menyusui susu sebelah kiri, sedangkan baginda Rasulullah SAW adalah menyusui di sebelah kanan. Itu pengertiannya. Kalau sekarang itu namanya solidaritas, kesetiakawanan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiakawanan, itu baginda Rasulullah SAW sudah dari dulu. Sebelum beliau diangkat jadi nabi pun sudah digambarkan, sudah menjadi suri tauladan. Tidak mau, kalau sudah punya bagian, tidak mau mengambil bagian yang lain. Itu lain halnya dengan hidup kita. Kadang-kadang kita itu hidup serakah ya, maunya KKN, kiri kanan nenteng. Tangan kanan sudah memegang sesuatu, dikasih sebelah kiri diambil juga. Itulah keserakahan kita. Lalu keajaiban yang dialami oleh Siti Halimah yang disaksikan langsung
yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, maka ketika itu, Masya Allah, ya, aku, kata Siti Halimah Sa'diyah, sebelum memungut Muhammad sebagai putraku, maka hidupku selalu dalam kekurangan. Tapi setelah kehadiran baginda Muhammad di rumahku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang tidak bisa saya hitung keberkahan itu. Dulu kami hidup serba kekurangan, setelah memungut Muhammad dan dipercayakan kepada kami untuk menyusuinya, alhamdulillah kehidupan kami meningkat dan meningkat. Juga selanjutnya, pada usia 4 tahun, jadi 4 tahun itu Rasulullah SAW masih di kampung Halimah Sa'diyah, kurang lebih 170 km dari tanah Mekah, jauh. Nah, saat itu saudara sesusunya yang bernama Domroh mengadu kepadaku, kata Siti Halimah, ya Umi al-hikni Muhammadan, carilah Muhammad wahai Umi. Akhirnya Siti Halimah Sa'diyah sampai menangis. Karena apa? Takut kehilangan Muhammad selama-lamanya. Maka dengan tergesa-gesa Siti Halimah Sa'diyah, dengan ditunjukkan jalannya oleh Domroh, saudara sesusu baginda Rasulullah SAW, ke tempat kehilangan baginda Rasulullah SAW. Sesampainya di tempat hilangnya Rasulullah, maka terlihat bahwa baginda Rasulullah SAW ternyata sedang duduk dan sedang mengangkat tangannya ke atas langit dengan fasih berbicara. Ditanya oleh Siti Halimah Sa'diyah, wahai Muhammad, ibu sangat prihatin, ibu sangat sedih, hati ibu dan sekeluarga sangat berdebar-debar, takut kamu tidak ada. Kamu tadi kemana? Sampai-sampai Domroh saudaramu itu ketika kamu berdua mengembalakan kambing di sini, ternyata kamu tidak ada. Kemana dulu kamu? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab ketika usia 4 tahun, ja'ani salah satu nafarin wa syakku sodri wa akhraju kolbi. Ingatlah wahai ibuku Halimah, ketika aku mengembala kambing dengan saudaraku yang bernama Domroh, tiba-tiba datang 3 orang pria. Antara lain mungkin itulah Jibril, Mikail, dan Israfil. Tapi baginda Rasul belum tahu itu siapa. Kenapa? Belum dinobatkan jadi Rasul karena masih kanak-kanak, usia 4 tahun. Saat aku mengembalakan kambing dengan saudaraku, tiba-tiba datang 3 orang. Dan 3 orang itu membawaku. Dan setelah aku dibawa ke tempat yang lain, maka dadaku ini dibelah. Setelah dibelah, hati saya ini dikeluarkan. Setelah hati saya dikeluarkan, dicuci oleh air Zam-Zam. Ya. Lalu dalam hati kami itu diisi ilmu, iman, dan hikmah. Setelah hati dikeluarkan, dada sudah dibelah oleh ketiga pria tersebut, maka hati yang sudah dibersihkan langsung dimasukkan kembali dan dada saya kembali dirapatkan sampai-sampai saya tidak merasa sakit apapun. Itulah hebat-hebatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menurut hikayat, Nabi SAW itu dibelah dadanya, dioperasi itu sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail. Pertama di usia 4 tahun ketika masih diurus oleh Siti Halimah. Yang kedua ketika beliau akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang ketiga, dada Rasul dibelah itu ketika beliau dalam usia 52 tahun hendak Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat. Itulah secara garis besar tentang hikayat-hikayat
kesaksian, keajaiban atau irhas baginda Rasul yang disaksikan oleh seorang wanita suci, yaitu Halimah Sa'diyah. Dan perlu kita ingat bahwa Halimah Sa'diyah begitu banyak telah membesarkan, telah menyusui putra-putri bangsa-bangsa menak-menak Quraisy, termasuk baginda Rasulullah SAW. Maka yakinlah bahwa Siti Halimah akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.